AS sengaja ciptakan ketidakstabilan keamanan dan kehancuran di Eropa. Duta Besar Federasi Rusia di Amerika Serikat, Anatoly Antonov, menuding Amerika Serikat yang mengendalikan North Atlantic Treaty Organization atau NATO memang sengaja menciptakan ketidakstabilan di Eropa demi menarik keuntungan sendiri. Amerika Serikat tertarik untuk mempertahankan sarang ketidakstabilan di Eropa, kata Anatoly Antonov di televisi Solovьев sebagaimana dikutip dilaporkan Rossiyskaya Gazeta Minggu 15 Mei 2022. Anatoly Antonov mengatakan pendapatnya Washington bersama dengan NATO dan Uni Eropa sedang menciptakan tembok yang akan menghentikan kerjasama yang saling menguntungkan dan setara dengan Rusia selama bertahun-tahun dan mungkin beberapa dekade. Pada saat yang sama, Amerika Serikat yang mencoba mengambil keuntungan untuk diri mereka sendiri, seperti selama Perang Dunia Pertama dan Kedua, menarik kacang dari api, kata Anatoly Antonov. Menurut Anatoly Antonov, Amerika Serikat fokus melemahkan Rusia untuk mengisolasinya. Rusia dengan tegas mengatakan kepada Amerika Serikat bahwa tidak akan ada pengerahan Moskow di Ukraina. Kami sangat yakin bahwa semua tugas yang ditetapkan Panglima tertinggi untuk angkatan bersenjata kami yang akan selesai sepenuhnya, ujar Anatoly Antonov. Bank Dunia mengungkapkan begini parahnya kondisi Ukraina setelah mereka terlibat perang dengan Rusia. Kondisi yang harus menjadi perhatian jika tidak Ukraina akan menjadi negara yang benar-benar miskin. Sebab akan sangat banyak yang mereka benahi dari kehancuran yang terjadi, mulai dari infrastruktur sampai dengan ekonomi mereka yang anjlok karena kebutuhan yang tak terpenuhi. Perang Rusia diperkirakan akan memotong PDB Ukraina hampir setengahnya, Bank Dunia. Bank Dunia mengatakan invasi Rusia yang sedang berlangsung ke Ukraina diperkirakan akan memotong produk domestik bruto atau PDB negara bekas Soviet itu sebesar 45,1% tahun ini. Dalam laporan yang diterbitkan akhir pekan ini, Bank Dunia mengatakan invasi yang sedang berlangsung telah menciptakan kontraksi ekonomi di Ukraina, menambahkan bahwa infrastruktur penting seperti kereta api, jembatan, pelabuhan, dan jalan telah hancur karena konflik. Dikatakan perkiraan awal dari Maret menyarankan biaya untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak akan menjadi 100 miliar dolar AS, sekitar 2/3 dari PDB 2019 negara itu. Konflik juga telah memutus perdagangan barang Ukraina karena rusaknya rute transit dan kehilangan akses ke Laut Hitam membuat negara itu kehilangan 90% perdagangan biji-bijian, yang penting dan setengah dari keseluruhan ekspornya. Musim tanam dan panen terganggu. Konsumsi listrik yang sering digunakan sebagai proksi frekuensi tinggi untuk kegiatan ekonomi turun lebih dari 25% dalam 2 minggu setelah invasi, kata organisasi itu. Data listrik ditangguhkan dan perang terus berlanjut menunjukkan bahwa angka-angka ini kemungkinan jauh lebih tinggi sekarang. Perang diperkirakan telah menyebabkan separuh bisnis Ukraina tutup total, sementara separuh lainnya terpaksa beroperasi jauh di bawah kapasitas. Bank menambahkan kerugian akibat pandemi COVID-19 juga merupakan bagian dari proyeksi penyusutan ekonomi seiring dengan rusaknya sekolah dan terganggunya persekolahan. Dengan modal fisik dan aset vital yang hancur dan terdegradasi, dikombinasikan dengan bekas luka akibat perang dan pandemi, pemulihan akan lebih sulit tanpa upaya rekonstruksi dan aliran modal yang signifikan, kata organisasi itu. Negara-negara tetangga Eropa seperti Rumania, Kroasia, dan Polandia juga diperkirakan akan terkena pukulan ekonomi di tengah masuknya pengungsi Ukraina ke negara mereka dan biaya yang lebih tinggi akibat konflik. Bank Dunia juga memperkirakan output ekonomi Rusia akan turun 11,2% tahun ini, sebagian karena sanksi tajam yang diterapkan oleh kekuatan Barat terhadap Moskow. Duta Besar Federasi Rusia di Amerika Serikat, Anatoly Antonov, menuding Amerika Serikat yang mengendalikan North Atlantic Treaty Organization atau NATO memang sengaja menciptakan ketidakstabilan di Eropa demi menarik keuntungan sendiri. Amerika Serikat tertarik untuk mempertahankan sarang ketidakstabilan di Eropa, kata Anatoly Antonov di televisi Solovьев sebagaimana dikutip dilaporkan Rossiyskaya Gazeta Minggu 15 Mei 2022. Anatoly Antonov mengatakan pendapatnya Washington bersama dengan NATO dan Uni Eropa sedang menciptakan tembok yang akan menghentikan kerjasama yang saling menguntungkan dan setara dengan Rusia selama bertahun-tahun dan mungkin beberapa dekade. Pada saat yang sama, Amerika Serikat yang mencoba mengambil keuntungan untuk diri mereka sendiri, seperti selama Perang Dunia Pertama dan Kedua, menarik kacang dari api, kata Anatoly Antonov. Menurut Anatoly Antonov, Amerika Serikat fokus melemahkan Rusia untuk mengisolasinya. Rusia dengan tegas mengatakan kepada Amerika Serikat bahwa tidak akan ada pengerahan Moskow di Ukraina. Kami sangat yakin bahwa semua tugas yang ditetapkan Panglima tertinggi untuk angkatan bersenjata kami yang akan selesai sepenuhnya, ujar Anatoly Antonov. Bank Dunia mengungkapkan begini parahnya kondisi Ukraina setelah mereka terlibat perang dengan Rusia. Kondisi yang harus menjadi perhatian jika tidak Ukraina akan menjadi negara yang benar-benar miskin. Sebab akan sangat banyak yang mereka benahi dari kehancuran yang terjadi, mulai dari infrastruktur sampai dengan ekonomi mereka yang anjlok karena kebutuhan yang tak terpenuhi. Perang Rusia
diperkirakan akan memotong PDB Ukraina hampir setengahnya. Bank Dunia mengatakan invasi Rusia yang sedang berlangsung ke Ukraina diperkirakan akan memotong produk domestik bruto atau PDB negara bekas Soviet itu sebesar 45,1% tahun ini. Dalam laporan yang diterbitkan akhir pekan ini, Bank Dunia mengatakan invasi yang sedang berlangsung telah menciptakan kontraksi ekonomi di Ukraina. Menambahkan bahwa infrastruktur penting seperti kereta api, jembatan, pelabuhan, dan jalan telah hancur karena konflik. Dikatakan perkiraan awal dari Maret menyarankan biaya untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak akan menjadi 100 miliar dolar AS, sekitar 2/3 dari PDB 2019 negara itu. Konflik juga telah memutus perdagangan barang Ukraina karena rusaknya rute transit dan kehilangan akses ke Laut Hitam membuat negara itu kehilangan 90% perdagangan biji-bijian. Yang penting dong, setengah dari keseluruhan ekspornya. Musim tanam dan panen terganggu. Konsumsi listrik yang sering digunakan sebagai proksi frekuensi tinggi untuk kegiatan ekonomi turun lebih dari 25% dalam 2 minggu setelah invasi, kata organisasi itu. Data listrik ditangguhkan dan perang terus berlanjut menunjukkan bahwa angka-angka ini kemungkinan jauh lebih tinggi sekarang. Perang diperkirakan telah menyebabkan separuh bisnis Ukraina tutup total, sementara separuh lainnya terpaksa beroperasi jauh di bawah kapasitas. Bank menambahkan kerugian akibat pandemi COVID-19 juga merupakan bagian dari proyeksi penyusutan ekonomi seiring dengan rusaknya sekolah dan terganggunya persekolahan. Dengan modal fisik dan aset vital yang hancur dan terdegradasi, dikombinasikan dengan bekas luka akibat perang dan pandemi, pemulihan akan lebih sulit tanpa upaya rekonstruksi dan aliran modal yang signifikan, kata organisasi itu. Negara-negara tetangga Eropa seperti Rumania, Kroasia, dan Polandia juga diperkirakan akan terkena pukulan ekonomi di tengah masuknya pengungsi Ukraina ke negara mereka dan biaya yang lebih tinggi akibat konflik. Bank Dunia juga memperkirakan output ekonomi Rusia akan turun 11,2% tahun ini, sebagian karena sanksi tajam yang diterapkan oleh kekuatan Barat terhadap Moskow. Bank Dunia mengungkapkan begini parahnya kondisi Ukraina setelah mereka terlibat perang dengan Rusia. Kondisi yang harus menjadi perhatian jika tidak Ukraina akan menjadi negara yang benar-benar miskin, sebab akan sangat banyak yang mereka benahi dari kehancuran yang terjadi, mulai dari infrastruktur sampai dengan ekonomi mereka yang anjlok karena kebutuhan yang tak terpenuhi. Perang Rusia diperkirakan akan memotong PDB Ukraina hampir setengahnya. Bank Dunia mengatakan invasi Rusia yang sedang berlangsung ke Ukraina diperkirakan akan memotong produk domestik bruto atau PDB negara bekas Soviet itu sebesar 45,1% tahun ini. Dalam laporan yang diterbitkan akhir pekan ini, Bank Dunia mengatakan invasi yang sedang berlangsung telah menciptakan kontraksi ekonomi di Ukraina. Menambahkan bahwa infrastruktur penting seperti kereta api, jembatan, pelabuhan, dan jalan telah hancur karena konflik. Dikatakan perkiraan awal dari Maret menyarankan biaya untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak akan menjadi 100 miliar dolar AS, sekitar 2/3 dari PDB 2019 negara itu. Konflik juga telah memutus perdagangan barang Ukraina karena rusaknya rute transit dan kehilangan akses ke Laut Hitam membuat negara itu kehilangan 90% perdagangan biji-bijian.